Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Startup Bisnis Digital untuk memenuhi ujian tengah semester. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsita Kairani Multinata. Saya Fenty Paramita. Saya Salsabila Ramadina. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini banyak mahasiswa yang memilih belajar di luar seperti di kafe atau di perpustakaan karena suasananya yang lebih nyaman dan mendukung produktivitas. Namun dalam praktiknya, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam menemukan tempat yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti mendapatkan keterbatasan tempat, fasilitas yang kurang memadai seperti wifi yang kurang lancar, lalu tidak mendapatkan kursi atau colokan, dan suasananya juga terlalu ramai. Itu menjadi salah satu kendala. Selain itu juga mahasiswa itu juga mencoba beberapa tempat secara langsung sehingga membuat proses pencarian menjadi tidak efisien dan membuang waktu. Next, eh, selanjutnya ada problem dan validasi masalah. Yang pertama ada problem, yaitu tidak mengetahui ketersediaan tempat sebelum datang. Yang kedua, sering kehabisan tempat karena penuh. Yang ketiga, fasilitas tidak sesuai seperti wifi, colokan, dan suasana. Lalu yang keempat, yaitu harus berpindah-pindah tempat. Yang kelima, proses pencarian memakan waktu dan tidak efisien. Lalu setelah kami melakukan riset, dan kami mendapatkan data, berikut validasi masalahnya, yaitu mayoritas mahasiswa pernah kesulitan mencari tempat belajar. Yang kedua, kendala utama, yaitu tempat penuh, wifi buruk, lalu suasananya ramai. Yang ketiga, harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Yang keempat, menyebabkan pemborosan waktu dan menurunkan produktivitas. Lalu yang terakhir, yaitu banyak yang membutuhkan solusi berupa aplikasi praktis. Oke. Untuk menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Rani, kami menghadirkan solusi berupa aplikasi Find My Study Spot. Aplikasi ini membantu mahasiswa untuk mencari tempat belajar dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Jadi pengguna tidak perlu lagi datang ke beberapa tempat hanya untuk mencari yang cocok. Nah, di dalam aplikasi ini tersedia informasi lengkap seperti WiFi, colokan listrik, suasana tempat, hingga harga. Selain itu, kami juga menyediakan informasi ketersediaan tempat secara real-time, sehingga pengguna bisa tahu apakah tempat tersebut masih tersedia atau sudah penuh. Tidak hanya itu, ada juga fitur booking atau reservasi, sehingga pengguna bisa mengamankan tempat sebelum datang. Dengan solusi ini, kami berharap mahasiswa bisa lebih menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas belajar mereka. Next. Nah, selanjutnya untuk produk yang kami tawarkan terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama adalah fitur pencarian tempat belajar berdasarkan lokasi sehingga pengguna bisa menemukan tempat terdekat atau sesuai preferensi mereka. Lalu yang kedua, terdapat informasi fasilitas yang lengkap seperti WiFi, colokan, dan suasana tempat. Lalu yang ketiga, adanya informasi ketersediaan tempat yang membantu pengguna dalam mengambil keputusan sebelum datang. Lalu yang keempat, fitur booking atau reservasi yang memudahkan pengguna untuk memastikan tempat. Dan yang terakhir, terdapat fitur review dan rating dari pengguna lain, sehingga pengguna bisa mendapatkan gambaran terlebih dahulu sebelum memilih tempat. Nah, dengan fitur-fitur ini, aplikasi kami tidak hanya membantu mencari tempat, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih praktis dan terpercaya. Lalu, kami juga membuat scamper ini untuk mengembangkan ide produk ini. Kami menggunakan metode scamper ini yang pertama, substitute. Kami mengganti cara konvensional mencari tempat secara langsung menjadi berbasis aplikasi digital.
Yang selanjutnya itu ada combine. Kami menggabungkan fitur pencarian tempat dengan informasi fasilitas dan sistem booking dalam satu platform. Lalu yang ketiga adapt. Kami mengadaptasi konsep dari platform seperti Google Maps, tetapi kami fokuskan khusus untuk kebutuhan belajar mahasiswa. Lalu yang keempat, modify. Kami memodifikasi fitur dengan menambahkan informasi yang lebih spesifik seperti suasana tempat dan ketersediaan real time. Lalu yang kelima, Path to Another Us. Aplikasi ini nggak hanya bisa digunakan untuk belajar, tapi juga bisa untuk meeting atau kerja kelompok. Lalu yang keenam, Eliminate. Kami menghilangkan proses trial dan error dalam mencari tempat yang biasanya memakan waktu. Dan yang terakhir ada Rearranger. Eh, Re- Rearrange. Kami menyusun ulang pengalaman pengguna agar lebih praktis, mulai dari mencari, melihat informasi, hingga melakukan reservasi dalam satu aplikasi. Selanjutnya, selanjutnya ini ada prototipe dari aplikasi kami. Pada halaman utama, pengguna dapat langsung mencari tempat belajar berdasarkan lokasi atau preferensi mereka. Kemudian, pada halaman detail tempat, pengguna bisa melihat informasi lengkap terkait fasilitas, suasana, serta ketersediaan tempat. Selanjutnya, terdapat halaman booking di mana pengguna bisa melakukan reservasi tempat sebelum datang. Ada juga fitur review yang memungkinkan pengguna memberikan penilaian dan melihat pengalaman dari pengguna lain. Dan yang terakhir, halaman profil pengguna yang berisi data diri serta riwayat penggunaan aplikasi. Prototipe ini dirancang agar user-friendly sehingga mudah digunakan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Next. Baik, selanjutnya adalah market atau target pasar. Nah, target utama dari Find My Study Spot ini adalah mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun yang sering belajar di luar seperti di kafe atau perpustakaan. Nah, dari sisi peluang, kota pendidikan seperti Malang ini memiliki jumlah mahasiswa yang besar dan tren belajar di luar juga semakin meningkat sehingga marketnya cukup luas. Lalu untuk kompetitor saat ini yang ada masih tidak langsung seperti Google Maps dan media sosial. Namun, platform tersebut belum menyediakan informasi spesifik untuk belajar dan tidak memiliki fitur booking. Nah, sedangkan keunggulan dari Find My Study Pod ini adalah menyediakan informasi yang lebih lengkap, real time, dan ada fitur reservasi dalam satu aplikasi. Nah, dari analisis SWOT, kekuatan kami adalah pada fokus ke mahasiswa dan kemudahan penggunaan. Lalu kelemahannya masih bergantung pada mitra dan teknologi. Peluangnya besar karena jumlah mahasiswa yang ada di kota pendidikan seperti Malang ini uh, cukup tinggi. Dan tantangannya adalah adanya kompetitor besar serta perubahan preferensi pengguna. Next. Nah, lalu ada BMC, di mana untuk customer segment ini kami menawarkan kemudahan dalam menemukan tempat belajar yang aman dan tersedia, lengkap dengan informasi fasilitas serta fitur booking dalam satu platform. Selanjutnya ada channels. Kami menggunakan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta kerjasama dengan kampus dan komunitas mahasiswa untuk menjangkau pengguna. Untuk revenue stream, sumber pendapatan kami berasal dari komisi mitra sekitar 10-15% dari setiap reservasi, biaya booking, serta fitur premium bagi pengguna. Pada bagian KPET Partners, kami bekerja sama dengan kafe, coworking space, dan perpustakaan sebagai penyedia tempat belajar. Kemudian, untuk key activities, fokus kami adalah pengembangan platform, pengelolaan data tempat, serta pemasaran digital. Dengan model bisnis ini, Find My Study Spot dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi pengguna maupun mitra.
Next. Nah, selanjutnya ini ada roadmap. Nah, di bulan pertama, ini kita fokus di tahap ide dan riset, yaitu mengidentifikasi masalah mahasiswa dan memahami kebutuhan mereka melalui survei dan empathy map. Lalu masuk ke bulan kedua, kita mulai membuat prototype atau desain awal aplikasi, termasuk tampilan dan alur pengguna. Kemudian, di bulan ketiga sampai keempat, kita masuk ke tahap development, yaitu mengembangkan MVP atau versi awal aplikasi dengan fitur utama. Di bulan kelima, kita melakukan testing ke pengguna terbatas untuk mendapatkan feedback dan melakukan perbaikan atau revisi. Dan di bulan keenam, kita melakukan launch atau peluncuran awal sekaligus mulai menjalin kerjasama dengan mitra seperti cafe dan coworking space. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami mengenai startup dari Frasa ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.